Perkenalkan, nama saya Maria Sulastika Riminda dengan NIM 2021-210151. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah daerah. Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal Wealth of National, bahwa pemerintahan memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan inovasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menekankan administratif keadilan. Secara pasti, pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan pengadilan dan polisional kebutuhan masyarakat. Di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar. Kegagalan pasar tersebut antara lain adalah natural monopoli atas hal-hal tertentu, sehingga harga tidak ditentukan oleh titik temu antara kekuatan pemerintah dan penawaran. Adanya estimasi informasi yang mengganggu kompetensi pasar, dan adanya externality sehingga pasar tidak lagi bekerja dengan sempurna. Busgraf dan Musdas pada tahun 1991 mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dan menyediakan public work, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik-baik sebagai privat maupun public good, dan menentukan komposisi dari public good. Reboisasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini. Selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhnya kondisi yang adil dan merata. Lalu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sesuai sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan lalu pertumbuhan ekonomi yang tepat. Kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien atau merata dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor. Menurunnya styling pada tahun 1998 karena tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, maka terdapat kurangnya insentif untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Karena sedikitnya indikator langsung kinerja, maka organisasi sektor publik dapat mengembangkan tujuan-tujuan yang kontraproduktif seperti peningkatan anggaran, kemajuan anggaran, dan kendali informasi. Untuk mengatasi baik kegagalan mekanisme pasar maupun kegagalan pemerintah tersebut, maka Oborman dan Gaibel dalam bukunya yang terkenal Reinventing Governance pada tahun 1992 mengusulkan bahwa sebagainya pemerintah berorientasi
Para pasar atau market oriented government, usul tidak berarti bahwa pemerintah seharusnya mempergunakan mekanisme administrasi yang lebih dari dengan memperbesar mekanisme pasar dalam mencapai tugas-tugas pemerintah. Namun demikian, sering pada tahun 1998 menegaskan bahwa apapun caranya, tugas utama pemerintah yang membedakan dengan sektor swasta adalah terutama untuk menyediakan public goal daripada privat. Selain itu, tujuan yang dibebankan kepada pemerintah juga untuk menciptakan keadilan dan mestinya ada, tetapi jarang sekali, yang berupa menghasilkan laba. Adanya banyak cara tentang bagaimana pemerintah melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakan dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini. Sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya, dengan mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Hawley dan Rames pada tahun 1965. Maka dapat dibedakan pada 3 kategori, yakni instrumen wajib, instrumen campuran, dan instrumen sukarela. Instrumen wajib atau sering pula disebut sebagai instrumen yang mengarah tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam hal ini, pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintah warga untuk melakukan tindakan tertentu agar regulasi atau mandirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih atau publikasi enterprise atau secara langsung melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi atau direct publik profesional. Instrumen sukarela memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada sukarelaan. Dalam kondisi ini, seringkali pemerintah mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa terhadap masalah tertentu yang sudah dilakukan keberadaannya karena percaya atau memiliki bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan oleh instrumen di luar pemerintah, seperti mekanisme pasar atau organisasi swadaya lainnya. Instrumen ini berupa organisasi non-pemerintah yang berpasti sukarela dan anggotanya tidak memiliki tugas pemerintah. Instrumen sukarela ini merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial. Dan yang berikutnya adalah instrumen campuran. Instrumen campuran yang menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkatnya tertentu dalam membentuk keputusan aktor-aktor dan non-pemerintah, seringkali membiarkan keputusan akhir berada di tangan aktor tersebut. Keterlibatan pemerintah ini berbasis dari yang paling kecil berupa penyebaran informasi, subsidi pelanggaran hak sampai yang paling dalam seperti pemungutan pajak dan retribusi. Baik,
Itu saja penjelasan materi dari saya tentang peran pemerintah daerah. Terima kasih.